Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya Rifki Dian Hasna akan membahas soal AKM atau ANBK bagian numerasi SMP. Nah, khusus soal di video kali ini yang saya akan bahas itu terkait tentang diskon atau aritmatika sosial. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Kita bahas dari yang pertama. Oke, di sini ada wacana 1 ya, sama seperti di video-video tentang AKM. Jadi satu wacana biasanya dia ada beberapa pertanyaan. Jadi dari wacana yang disediakan harus benar-benar kita pahami. Jadi di sini wacana 1 ada tentang promo akhir tahun. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Berikut beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, dan F. Jadi di sini ada toko A, B, C, D, E, F, dan keterangan-keterangan masing-masing diskonnya. Misalkan toko A itu diskonnya 50% plus 20%. Kemudian misalkan lagi toko F di sini beli 1 gratis 1. Atau misalkan toko D di sini promo akhir tahunnya yaitu beli 2 gratis 1 tanpa syarat dan toko-toko yang lainnya. Jadi di sini adalah keterangan-keterangan diskon dari masing-masing toko yang biasanya nanti akan kita gunakan saat kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini dikasih keterangan bahwa arti diskon 50 tambah 20% itu adalah pemberian diskon 50% terhadap harga suatu barang, kemudian menambahkan diskon 20% terhadap harga sesudah diskon pertama. Nah, ini nih yang harus diluruskan. Jadi kalau misalkan ada diskon 50 plus 20 itu bukannya ini ditambah jadi 70% diskonnya ya. Tapi ini didiskon dulu dengan harga yang awal didiskon 50%, kemudian dari harga yang sudah didiskon itu didiskon lagi harga setelah diskon yang pertama, kita diskon lagi 20%. Jadi 2 kali pengerjaan, bukan diskonnya ini ditambah. Jadi seperti itu ya cara pemahamannya tentang double diskon seperti ini yang biasanya tuh banyak banget di di department store atau pokoknya kalau menjelang promo akhir tahun itu diskon-diskon seperti ini. Oke, di sini pertanyaan yang pertama. Jadi berdasarkan wacana di samping atau wacana sebelumnya ya, jika ibu membeli tas di toko A seharga 200.000, maka harga yang harus dibayarkan adalah titik. Oke, di sini ibu belinya di toko A. Sekarang kita lihat toko A itu memberikan diskon berapa persen? Kita lihat dari wacana yang pertama. Kita akan kembali lagi ke wacana yang pertama. Oke, toko A kalau kita lihat di sini memberikan diskon 50 plus 20%. Oke, jadi di sini 50% plus 20%. Oke, sekarang kita lihat diskon yang pertama dulu ya. Diskon yang pertama yaitu 50%. Oke, sekarang 50% kita hitung dulu. 50%, 50 per 100 dari harga tasnya itu kan 200.000 ya, berarti dikalikan dengan 200.000. Oke, berarti ini dicoret 2, dicoret lagi 2, 5 dikali 2, 10 ya. Kita lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, memberikan diskon 100.000 ya. Artinya berarti harga yang harus dibayar itu adalah 200 dikurangin 100.000. 200.000 dikurangi diskon. Diskonnya 100.000 ya. Sebenarnya tanpa kita hitung pun sudah tahu ya. Oke, jadi di sini yang pertama itu adalah 100.000. Kemudian tadi ada plus tambahan diskon 20%. Berarti di sini kita tambahin lagi 20%. Oke, berarti di sini kita hitung dulu 20% dari setelah harga didiskon yang pertama yaitu 100.000. Oke, kita coret, kita coret, kita coret. Berarti ini sisanya 2. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Oke, diskonnya yang kedua itu adalah 20.000. Maka ya harga yang harus dibayarkan itu adalah 100.000. Harga setelah diskon awal dikurangin diskon yang kedua, yaitu diskon tambahan, yaitu 20.000. Maka harganya menjadi 80.000. Artinya bahwa Ibu itu harus membayarkan uang sebesar 80.000 untuk membeli tas yang harga awalnya 200.000. Jadi seperti itu untuk menjawab soal yang pertama. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Jadi di sini klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Jadi di sini ada pernyataan, kita disuruh nentuin nih, ini tuh bernilai benar atau bernilai salah. Kita lihat pernyataan yang pertama ya. Besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Oke, kalau kita lihat, nah, diskon di toko B, diskon di toko C. Diskon di toko B itu 30 plus 20. Di toko C 40 plus 10. Kalau kita lihat, ini konsepnya nggak dijumlah ya. Jadi ini masing-masing berbeda. Artinya kalau kita lihat tanpa perhitungan, jelas beda diskon B sama diskon toko C. Tapi untuk memastikan lagi bisa kita hitung. Kita hitung dulu ya. Sekarang misalkan nih, sini saya tulis pernyataan yang pertama. Tadi toko B itu diskonnya adalah 30 plus 20%. 30% ditambah 20%. Oke. Kemudian di toko C diskonnya itu adalah 40% ditambah 10%. Oke, sekarang kita misalkan saja ya. Untuk misalkan harga suatu barang yang akan dibeli itu misalkan 100.000. Berarti yang pertama didiskon dulu kan 30%. Berarti kalau misalkan 100.000 didiskon 30%, berarti kan kita tinggal bayar 70% ya. Berarti kalau misalkan dihitung saja itu berarti kalau 70% itu berarti 70.000. Nah, sekarang kita mau hitung di diskon lagi 70.000 itu sebanyak 20%. Nah, jadi kalau kita hitung ya 20 per 100 kali 70.000. Oke, itu jawabannya adalah 14.000. Jadi diskonnya 14.000. Artinya yang harus dibayar itu adalah 70.000 dikurang 14.000. Jawabannya adalah 56.000. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita cek yang kedua, apakah sama? Yang kedua, itu kan misalkan harganya sama 100.000. Ini di diskon awal 40%. Kalau di diskon awal 40%, berarti kita hanya membayar 60%. Berarti 60% dari 100.000 itu adalah 60.000. Nah, setelah 60.000 ini didiskon lagi sebanyak 10%. Baru deh kita hitung ya. 10% dikali 60.000. Itu jawabannya adalah 6.000. Artinya harga yang harus dibayarkan itu adalah 60.000 dikurangin diskon yang kedua. Diskon yang kedua yaitu 6.000. Artinya kalau dikurang jawabannya adalah 54.000. Nah, jadi setelah kita hitung pun ternyata hasilnya ini memang berbeda. Jadi diskon yang diberikan itu adalah tidak sama. Berarti untuk pernyataan yang pertama jawabannya di sini salah. Ya. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan toko C. Oke, sekarang kita lihat dulu toko E. Toko E di sini bilangnya semua bayar setengah harga tanpa syarat ya, pokoknya dari harga awal itu bayarnya cuma setengah. Kita balik lagi. Saya ganti dulu. Oke. Untuk yang nomor 2. Barang yang ada di toko E itu lebih murah daripada di toko C. Oke, misalkan barang itu harganya sama, kita patok harga barang itu 100.000. Oke.
Tadi kita udah hitung ya di toko C. Di toko C kalau harga barangnya 100.000, dan harga barangnya 100.000 setelah didiskon 40 plus 10%, itu harga barangnya menjadi 54.000. Ya. Sekarang kita cek di toko E. Tadi di toko E bilang bahwa semua harga itu setengah harga ya untuk harga awal. Oke, kalau misalkan harga awalnya 100.000, maka kalau setengah harganya berarti kan 50.000. Artinya, kalau kita lihat, kita bandingkan, tentu toko E ini adalah harga yang lebih murah daripada di toko C. Artinya, pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Ya, oke. Ya, tadi yang nomor 1 kehapus ya, tadi jawabannya salah. Ya, kita lanjut lagi ke pernyataan yang ketiga. Lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 500.000 di toko E dibandingkan di toko B. Oke, sekarang kita koreksi. Sekarang saya mau koreksi di atas ini aja deh ya. Oke, yang ketiga. Di sini toko E, harga barangnya itu adalah 500.000. Oke, 500.000 kita lihat di toko E dulu. Toko E tadi udah pasti barangnya itu kita cuma bayar harga setengahnya aja. Berarti kalau di toko E itu setengahnya dari 500.000, yaitu 250.000. Oke, sekarang kita cek yang di toko B. Toko B dia tadi memberikan berapa sih diskonnya? Oke, di sini masih ada nih. Toko B memberikan diskon 30 plus 20%. Oke, sekarang kita hitung dulu yang 30%. Kalau misalkan 30% dulu ya, 30 per 100 dikali 500.000. Itu adalah 150.000 ya. 3 dikali 5 kan 15, 150.000. Artinya barang yang dibeli itu harganya setelah didiskon 500.000 dikurang 150.000. Jawabannya itu adalah 350.000. Tapi kita sekarang lihat dulu, 350.000 ini belum didiskon lagi sebesar 20%. Nah, sekarang kita hitung lagi, diskon 20% terhadap 350.000 itu berapa? Oke, 20% dikali 350.000. Coret, 70, 1, 2, 3, tambah 0,3. Oke, berarti setelah didiskon ini dapat diskon lagi yaitu 70.000. Artinya yang harus dibayarkan itu adalah 350.000 dikurang 70.000. Nah, ini kalau dikurang harganya itu pasti lebih tinggi daripada 250.000. Karena 350.000 dikurang 70.000 itu jawabannya adalah 280.000 ya. Oke, sebentar. 280.000. Ternyata ini harganya lebih tinggi daripada toko E. Tadi toko E di sini hanya 250.000. Artinya di sini lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 500.000 di toko E dibandingkan toko B. Nah, jelas ya lebih untung kalau kita belanja di toko E. Jadi, untuk pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Oke. Nah, ini untuk pernyataan yang ketiga di soal yang kedua dari masalah promo akhir tahun atau diskon yang tadi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Yang ketiga soalnya, urutkan dari posisi atas ke bawah toko B, C, D, E berdasarkan nilai diskon terbesar sampai terkecil jika dilakukan pembelian dua barang yang sama. Oke, di sini dikasih keterangan kalau kita beli dua barang yang sama. Misalkan kita kasih patokan aja, harga satu barangnya itu adalah 100.000 ya. Oke, harga barangnya itu kita patokin harganya 100.000. Nah, sekarang kita mau ngitung dulu nih, toko B, toko C, toko D, dan toko E itu masing-masing memberi diskon berapa ya.
sekarang kita cek di toko B. Toko B. Nah, tadi sebelumnya kita udah ngitung tuh yang di toko B. Kita lihat. Di toko B, kalau harga barangnya tadi kita patok 100.000, ini ujung-ujungnya akhirnya memberikan harga 56.000 untuk satu barang. Karena kita tadi belinya 2 barang, berarti 56.000 dikalikan dengan 2. Jadi kita langsung aja ya, karena kita sebelumnya sudah ngitung nih. Berarti 56.000 dikalikan dengan 2. Kita cek di sini 56 dikali 2. 6 dikali 2, 12. Simpan 1, 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. Berarti 112.000. Nah, sekarang kita cek di toko C. Tadi juga sudah kita hitung, sekarang tinggal kita lihat saja. Di toko C kalau harga barangnya itu 100.000, maka yang dibayarkan setelah didiskon itu adalah 54.000 ya. Berarti di sini 54.000 karena kita belinya 2 barang, berarti jangan lupa dikalikan dengan 2. 54 dikalikan dengan 2 itu jawabannya adalah 108.000. Kita lanjut lagi ke toko D. Toko D, beli 2, gratis 1 tanpa syarat. Oke, kan kita beli 2 barang nih. Kalau kita beli 2 barang, itu kan berarti harganya itu 200.000. Kalau 200.000, itu kita dapat gratis 1. Artinya, kalau kita beli 200.000, itu kita dapat 3 barang, ya kan? Berarti di sini 200.000. Tapi kita dapatnya itu adalah 3 barang. Oke, kemudian untuk di toko E, itu semua bayar setengah harga. Oke, kalau kita beli 2 barang nih, seharga 100.000, berarti kan kalau 2 barang itu adalah 200.000, berarti setengahnya harga itu adalah 100.000. Oke. Nah, sampai di sini kita lihat nih. Ternyata kalau kita lihat perbandingannya ini susah. Kalau kita lihat karena kita ini di sini kan dibilangnya membeli 2 barang. Nah, supaya mempermudah ini kita ubah menjadi dia 1 barang saja. Jadi kita ubah begini. Oke, tadi kan di toko B, kalau 2 barang kan 112.000. Tapi kalau kita beli 1 barang aja kan seharga 56.000. Kemudian di toko C, tadi kan ini harganya 108.000. Ini untuk 2 barang. Karena kita misalkan kita butuhnya 1 barang saja supaya memudahkan perhitungan, maka kita pakainya 54.000. Kemudian sekarang yang toko D. Toko D ini 200.000, kita dapat 3 barang. Berarti per barangnya itu berapa? Berarti tinggal kita hitung saja. 200 dibagi dengan 3. Berarti kan ini dapatnya 6 ya. 6 dikali 3, 18. Kemudian ini 2, turun 0. Ini 6 lagi. Sekitar 66.000 ya per 1 barang. Ya, berarti di sini saya tulis 66.000. Sekian gitu. Kemudian ini yang 100.000. 100.000 ini kan untuk 2 barang ya. Berarti untuk 1 barangnya itu adalah 50.000. Nah, dari sini udah kelihatan nih mana harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Di sini suruh nentuin diskon terbesar sampai terkecil. Berarti kalau semakin besar diskonnya, maka harga yang kita bayar semakin kecil. Artinya, berarti ini adalah yang mempunyai diskon paling besar. Kemudian selanjutnya adalah toko C yang mempunyai diskon paling besar. Kemudian lanjut lagi ke toko B, dan yang diskonnya paling kecil ini berarti yang kita bayar paling banyak, yaitu ada di toko D. Berarti urutannya seperti ini ya untuk soal yang ketiga. Oke, lanjut lagi. Masih ada satu soal lagi nih. Nah, jadi di soal yang keempat, Benny memiliki uang 100.000. Ia ingin membeli kemeja di toko E seharga 200.000. Ternyata kemejanya sudah tidak ada di toko E. Jadi udah habis di toko E. Teman Benny memberi informasi bahwa kemeja yang Benny inginkan dijual di toko F.
dengan harga yang sama, berarti dengan harga 200.000 ya. Apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkan di toko F? Jelaskan alasanmu. Sekarang kita lihat, toko F itu dia memberikan diskon apa sih? Kita cek, kita kembali ke awal. Oh, toko F itu memberikan diskon beli 1 gratis 1. Oke, sekarang kita cek, kita tulis di sini. Ternyata toko F, dia beli 1 gratis 1. Nah, tadi di sini dibilang kalau harga kemejanya itu sama, berarti 200.000. Berarti si Benny ini dia akan tetap membayar 200.000, tapi dia dapat 2 baju. 200.000 dapat 2 baju. Nah, sekarang pertanyaannya kan apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkan di toko F? Nah, kita lihat lagi. Di sini keterangannya Benny itu hanya membawa uang 100.000. Artinya kalau di toko F itu diskonnya itu kan berupa barang. Artinya kalau kita membeli 1 gratis 1. Sedangkan harga 1 bajunya saja 200.000. Uangnya Benny nggak cukup. Uangnya Benny itu hanya setengahnya saja. Ya, jadi karena dia itu nggak bisa kita cuma beli 1 baju saja, berarti intinya si Benny itu tidak bisa membeli baju di toko F. Alasannya kenapa? Ya karena alasannya Benny itu hanya membawa uang 100.000, sedangkan di toko F itu harganya tuh harga normal cuma diberi gratis baju. Sedangkan kan Benny memang tidak mencukupi uangnya, jadi Benny tidak bisa beli baju di toko F. Seperti itu untuk menjawab soal nomor 4. Oke, demikianlah pembahasan yang panjang tentang soal berkaitan dengan promo akhir tahun atau diskon, atau kalau di matematika itu materinya adalah aritmatika sosial. Oke, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Jangan lupa belajar terus buat KKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.